Are you ready? Kamu bertanya. Oke Ustaz, olahraga yang paling disukai? Memanah hati kamu. Acur, ya. Ustaz, jangan sampaikan itu hadis dhaif. Emang masalah buat lo? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kan banyak pemahaman orang hadis dhaif itu adalah sesuatu hadis yang langsung ditolak? Iya. Hadis dhaif banyak orang nggak tahu antara dhaif dengan maudhu. Ya. Ya, di akhir podcast kita ini mohon diberi pengetahuan hadis dhaif itu yang maksudnya gimana dan apa yang bisa kita lakukan bersandar kepada hadis yang dhaif. Oke. Hadis sahih syaratnya 5. Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah, meriwayatkan dari Malik bin Anas, meriwayatkan dari Abu Zinad, meriwayatkan dari Al-A'raj, meriwayatkan dari Abu Hurairah, meriwayatkan dari Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Kalau putus sanadnya di bawah, maka disebut dengan hadis mu'allaq. Nah, Kalau putus sanadnya di atas, maka hadis disebut dengan hadis mursal. Nah. Kalau putus sanadnya di tengah, dua berurutan, disebut dengan hadis mu'dhal. Kalau bukan mu'dhal, bukan mursal, bukan mu'allaq, berarti hadis munqati. Ini cacat pada sanad, maka dia menjadi dhaif. Tapi dhaif bukan maudhu. Dia disebut dengan hadis maudhu, hadis palsu, ketika periwayatnya itu adalah kadzabun yadha'ul hadis, seorang pendusta yang membuat-buat hadis, baru dia hadis palsu. Maudhu. Jadi kalau hadis maudhu, contoh al-bazinjan syifa'un min kulli da', terung obat dari segala macam penyakit. Yang buat siapa? Yang jual terung. Yang buat hadis itu siapa? Kadzabun yadha'ul hadis, pendusta. Jadi kalau kita generalisir secara umum semua hadis dhaif sama dengan hadis maudhu, kita zalim. nah. Karena hadis yang putus pada sanad dia bukan hadis palsu. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in tanpa menyebutkan sahabat Nabi. Iya. Imam Al-Hasan Al-Basri, lalu kemudian Imam Ibnul Musayyib, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menerima hadis mursal sebagai hujjah kalau yang meriwayatkannya Ibnul Musayyib. Kenapa? Lianna Ibnul Musayyib la yarwi illa an siqah. Karena dia hanya meriwayatkan hadis dari periwayat yang siqah, maka mustahil dia putus sanadnya. Syarat yang kedua hadis sahih adalah rawinya adil, menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Jadi tidak serta-merta kalau ada rawi itu yang kurang adil lalu hadisnya menjadi palsu, kecuali periwayat itu sangat-sangat pendusta, pembohong, penipu, membuat hadis palsu, baru disebut. Yang ketiga hadisnya periwayatnya dhabit, kuat ingatan. Jadi kalau hanya sekedar fuhsul ghalat, banyak salah, mukhtalid setelah dia tua, pikun, maka hadisnya tidak palsu, hanya sekedar dhaif saja. Yang keempat salamatun minasyudzuz, tidak bertentangan dengan riwayat lain. Syudzuz mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu, seorang periwayat yang terpercaya riwayatnya bertentangan dengan awsaq yang lebih thiqah, maka hadis itu dhaif tapi bukan palsu. Lalu kemudian yang kelima adalah salamatun minal illah. Illah cacat, maksudnya sababun khafiyun yaqdah sihhatal hadis, ada sebab yang kecil yang menyebab hadis itu tidak sahih tapi dia bukan palsu. Jadi tidak boleh disamakan hadis palsu dengan hadis dhaif. Makanya kata Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal tahun 676, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif, tapi tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Penjelasan Imam Nawawi tadi disyarah oleh Imam Suyuti.
boleh meriwayatkan hadis dhaif kalau syaratnya 5. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan menjadi dalil untuk penetapan hukum halal haram. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab. Karena kalau periwayatnya kadzab, berarti hadisnya maudhu, palsu. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Begitu. Yang kelima, untuk fadail a'mal, banyak sekali hadis-hadis dhaif yang bukan palsu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadis dhaif. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, hadis dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar, hadis dhaif. Jadi banyak sekali hadis dhaif. Nah, hadis-hadis dhaif tadi itu bisa dipakai untuk memotivasi seseorang untuk semakin beramal, fadhailul amal gitu ya. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Lalu kemudian langsung tegak satu orang, Ustaz, jangan sampaikan itu hadis dhaif. Emang masalah buat lo? Iya. Hadis dhaif emang kenapa? Kan cukup 5 syarat. Bukan masalah akidah, bukan masalah fikih, tidak ada periwayatnya yang kadzab, dan dia masih bernaung di bawah hadis dan ayat. Ayat yang mana? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mesti ada yang belajar agama. Man salaka tariqan, kan ada semua. Lalu kemudian dia untuk fadail amal, memotivasi supaya belajar menuntut ilmu, maka boleh dipakai. Boleh dipakai. Ini yang tidak benar itu adalah, yang lebih parahnya lagi, ada hadis-hadis yang dikatakan orang dhaif ternyata tidak dhaif. Ini hadis dhaif, kata siapa? Kata Albani. Ini hadis dhaif, kata siapa? Kata Albani. Ternyata setelah diteliti hadis itu ternyata tidak dhaif. Kan fatal. Dikatakan hadis itu dhaif, setelah dhaif lalu dikatakan disamakan dengan hadis palsu. Qultu hadza hadisun sahih, kata Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh Mahmud Said Mamduh menyusun 7 jilid kitab. Isinya ternyata hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata hadisnya sahih. Qala al-Albani haditsun dhaif. Qultu, kata Syekh Mahmud Said Mamduh, ku katakan sebenarnya hadis ini adalah sahih bi jami'i turuqihi syawahidihi wa mutaba'atihi. Syekh Albani meneliti satu sanadnya, lalu dia katakan dhaif dari satu sanad. Padahal hadis itu jalur periwayatannya boleh jadi dari satu jalur dhaif, tapi dari jalur ini, jalur ini, jalur ini, jalur ini. Makanya ada istilah irtaqat darajatuhu minal haditsis dhaif ila haditsil hasan. Contoh tentang mengangkat tangan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis itu memang dhaif, tapi karena jalurnya banyak, maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Bukan kata Abdul Somad. Yang ngomong begitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dijelaskan kitab itu oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Jadi tidak bisa menetapkan satu. Maka ada istilah sahihus sanad dengan sahihul isnad. Ketika semua jalur ini sahih, maka si ahli hadis mengatakan ada sahihus sanad. Tapi kalau hanya satu jalur saja, maka dia katakan hadis ini dhaif. Maka dia mesti mengatakan isnadu hadzal hadis dhaif. Satu jalur. Jalur yang lain boleh jadi sahih. Itu yang perlu dipelajari Ustaz ya, sehingga tidak semua orang yang dengar, apalagi yang orang yang baru hijrah, baru belajar, dengar dhaif itu seperti alergi luar biasa. Padahal kalau untuk memotivasi mereka itu kan insya Allah baik-baik saja. Sekarang kita masuk ke tanya jawab Ustaz ya. Langsung antum jawab aja secara spontan. Are you ready? Kamu bertanya. Oke Ustaz. Teh atau kopi Ustaz? Teh. Panas atau dingin? Panas. Healing ke gunung atau ke laut? Laut. Tablik akbar atau rutinan? Rutinan. Naik mobil atau naik motor? Motor. Pakai sepatu atau pakai sendal? Sepatu. Perjalanan naik pesawat atau darat? Pesawat. Olahraga yang paling disukai?
memanah hati kamu. Acur, ya. Warna paling favorit? Hijau. Seafood, suka atau enggak? Seafood suka banget. Masya Allah, jazakumullah ahsanal jaza. Ditutup dengan doa. Of the food. Sea of the food, sound in the system. I was there. Oke, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih banyak. Mohon doanya untuk teman-teman yang menyaksikan supaya mendapatkan keberkahan antum fitunya wal akhirah. Amin.